Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 2 Januari 2022, Pesta Penampakan Tuhan. Bacaan suci pada hari Minggu ini diambil dari kitab Yesaya bab 60 ayat 1 sampai dengan 6. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 2 sampai dengan 3, ayat 5 sampai dengan 6, dan Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bintang itu telah bersinar. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
Hari ini kita merayakan pesta penampakan Tuhan. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang orang-orang Majus yang mencari tahu tentang kelahiran Yesus. Orang-orang Majus itu ialah Kaspar, Baltasar, dan Melkior. Mereka adalah ahli sihir dan ahli nujum. Mereka datang dari tempat yang jauh untuk mencari Yesus yang telah lahir itu. Ketiga sarjana tersebut bersuka cita atas bimbingan Tuhan melalui bintang sehingga dapat menemukan Yesus. Mereka menyembah Tuhan dengan membawa persembahan istimewa berupa emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan raja. Yesus adalah raja surga dan dunia. Kemenyan adalah simbol keilahian. Yesus adalah Allah. Mur melambangkan kesengsaraan dan kematian. Yesus menderita dan mati demi menebus dosa-dosa manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di balik kisah penampakan ini, kita memetik beberapa hal penting. Pertama, Tuhan milik segala bangsa. Cahaya Tuhan bukan hanya bersinar atas Yerusalem, melainkan atas bangsa-bangsa lain yang berduyun-duyun datang kepada terang itu. Bangsa-bangsa itu bukan ditarik oleh kota Yerusalem, melainkan terang yang terbit di atasnya, yakni Tuhan. Jadi, Tuhan bukan monopoli satu bangsa tertentu, melainkan milik segala bangsa. Segala bangsa berduyun-duyun datang ke Yerusalem untuk mewartakan karya agung Allah. Kedua, peristiwa penampakan mengajak kita untuk selalu mencari Tuhan. Ketiga Majus dari timur itu berusaha mencari tempat Yesus dilahirkan, dan mereka bersuka cita karena menemukan Dia terbaring dalam palungan didampingi Maria dan Yosef. Mencari berarti ada sesuatu yang kurang atau hilang dari diri kita. Orang yang mencari adalah dia yang selalu mengarahkan perhatian kepada orang lain di luar dirinya sendiri, memberi yang terbaik bagi sesama. Kita berusaha keluar dari diri kita sendiri, melintasi padang belantara kehidupan ini untuk mencari hal yang penting, yakni Tuhan Juru Selamat umat manusia. Ketiga, hari ini gereja merayakan juga Hari Anak Misioner.
Setiap anak adalah bintang dalam keluarga. Maka marilah kita mendidik mereka, membekali mereka dengan penuh kasih sayang, agar mereka mampu menjadi berkat bagi sesama, membagi cinta kasih yang telah diterimanya dari rumah atau dari keluarga, dan menjadi anggota-anggota gereja yang cemerlang. Pesta penampakan pada hari ini mau meneguhkan iman kita akan keyakinan bahwa Tuhan sungguh merangkum semua orang dan segala bangsa. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, bukan untuk satu orang saja. 3 sarjana melambangkan semua orang yang sujud menyembah Allah yang hadir secara nyata dalam diri Yesus. Bintang itu telah bersinar. Saudara berdiam dalam keheningan, cinta Allah bersinar di dalam hatimu, maka mohonlah kekuatan Tuhan agar dirimu mampu menjadi bintang yang menerangi sesama. Marilah berdoa. Ya Allah, kobarkanlah hatiku agar selalu rindu untuk menjumpai Yesus. Berkatilah hidup dan usahaku agar menjadi persembahan yang mulia bagi Yesus, Sang Juru Selamatku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat pesta penampakan Tuhan. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.